NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Tentunya masih bersama saya di sini, Endri Atasiki Channel. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tuntas tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelum lanjut ke videonya, dengan segala kerendahan hati mohon sahabat semua, bagi yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan sahabat semua di kolom komentar. Terima kasih. Sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan wisata ini termasuk KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui PP Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Dan KEK Mandalika ini termasuk 5 KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, diantaranya yaitu Danau Toba Borobudur, Lombok Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian mempunyai pagar beton preskas keliling sepanjang 5.502 meter dan galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian juga ditambah dengan timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik. Kemudian untuk ground improvement-nya seluas 5.481 meter persegi. Kemudian untuk mengawali pembangunan sirkuit ini yaitu hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Dan menurut antaranews.com bahwa Abdul Bar M. Masnur sebagai Dirut ITDC menyebutkan bahwa target selesai sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah bulan Juni 2021. Menurut ITDC, dalam akun Instagram resminya Senin tanggal 7 September tahun 2020 bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan street race sirkuit MotoGP pertama di dunia, alias sirkuit jalan raya pertama di dunia. Dan sirkuit MotoGP ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun tadinya sirkuit MotoGP ini mempunyai 19 tikungan. Namun atas permintaan Carmelo Ezpeleta yaitu bos MotoGP harus mengurangi 2 tikungan menjadi 17 tikungan. Alasannya adalah demi faktor keamanan, jadi terlalu banyak resiko yang akan didapat oleh rider ketika terlalu banyak tikungan. Kemudian diganti dengan trek yang lurus untuk menambah aksi overtaking. Begitu menurut Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP.
Baik sahabatku tercinta, bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Nah, nanti para rider itu akan memulai balapan atau start dari trek lurus ini. Kemudian juga akan mengakhiri di garis finish di trek lurus. Dan kemudian di trek lurus ini juga nanti akan dibangun lampu dan juga akan dibangun atau dipasang receiver selain dipasang kamera. Receiver adalah alat yang mencatat data yang dikirim dari transponder ya. Data itu kemudian diterjemahkan dalam catatan waktu yang dihasilkan setiap rider. Dan transponder itu adalah alat dalam setiap motor atau rider ya, yang fungsinya mengirimkan sinyal pada komputer yang ada di race director room ketika motor melewati garis finish. Untuk selanjutnya, pembangunan sirkuit MotoGP ini mempunyai dua tunnel atau terowongan, yaitu tunnel pertama yang dibangun di ujung trek lurus sebelum tikungan yang pertama ya, yang berbelok ke arah kanan. Kemudian tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Kemudian untuk tunnel yang pertama mempunyai panjang 65,57 meter. Dan kemudian untuk lebarnya 12 meter dan untuk ketinggiannya kurang lebih antara 6 sampai 7 meter. Dan tunnel yang pertama ini terletak di utara sirkuit. Kemudian tunnel yang kedua mempunyai panjang 117,77 meter dan lebarnya sama 12 meter, kemudian ketinggiannya masih sama antara 6 sampai 7 meter. Dan tunnel yang kedua ini terletak di selatan sirkuit. Fungsi tunnel ini sama dua-duanya untuk mobilisasi para penonton atau para pendatang atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Ya, jadi nanti ketika balapan dilaksanakan, kita tidak akan terganggu atau mengganggu balapan. Bahkan tunnel ini atau terowongan ini digunakan untuk pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika ini sahabat semua dilengkapi dengan banyaknya drainase yang dibangun. Terutama drainase hauraton ya, yang mengapit lintasan yang utama atau main track. Jadi nanti drainase hauraton itu akan membentang sepanjang sirkuit, yaitu 4,31 km. Dan selain drainase hauraton, sirkuit Mandalika juga mempunyai drainase yang dibangun di sisi dan di tengah lintasan. Ada juga drainase yang memotong lintasan, diantaranya di ujung trek lurus sebelum tikungan yang pertama, kemudian drainase induk di tikungan yang keempat, drainase di tikungan yang ke-7, kemudian drainase di tikungan yang ke-11, dan drainase di tikungan yang ke-13, juga drainase yang ada di tikungan yang ke-14, yaitu drainase induk. Itulah drainase-drainase yang memotong lintasan. Untuk macam-macam drainase yang dipasang di sirkuit ini sahabat semua banyak macamnya. Ada drainase yang berbentuk pipa berwarna hitam yang agak kecil, kemudian juga pipa yang besar dari beton, kemudian pipa yang berbentuk persegi yang dipasang seperti di samping bukit di tikungan yang ke-10 dan ke-11. Dan ada juga pipa yang sangat besar ya, berbentuk gorong-gorong yang ditanam di bawah tanah, tepatnya di tikungan yang ke-14 di sebelah kanan. Kemudian sirkuit MotoGP ini ya mempunyai lebar main tracknya selebar 15 meter. Kemudian untuk sisi kiri dan sisi kanannya untuk outer line atau inner line, atau juga kita menyebutnya dengan service road sebelah kiri atau sebelah kanan, atau service road sebelah luar,
atau service sebelah dalam mempunyai lebar 12 meter. Kemudian untuk ketebalan subbase ya, di trek yang utama setebal 22 cm. Itu belum termasuk ketebalan ditambah dengan 3 lapis pengaspalan. Karena pengaspalan di main trek atau di trek yang utama nanti akan dilakukan 3 kali pengaspalan. Dan di antara 3 lapis aspal itu nanti sirkuit MotoGP akan diaspal dengan lapis pertama, yaitu lapis aspal concrete base atau AC base. Jadi lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat ya sahabat semua, yang kemudian nanti dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Dan fungsi lapis aspal concrete base atau ACBC ini memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Dan untuk lapis yang kedua adalah lapis aspal concrete binder course atau ACBC. Lapisan aspal ini terletak di bawah lapisan aus warning course dan di atas lapisan fondasi base course atau lapisan yang paling tengah. Concrete warning course atau ACWC. Lapisan ini adalah merupakan perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, seperti itulah sahabat semua pengaspalan yang akan dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan perlu diketahui sahabat semua, ketika nanti pengaspalan di main track ya, nanti akan dilakukan pengaspalan yang terakhir tidak boleh terputus alias harus kontinu dan terus menerus. Beda dengan pengaspalan untuk lapis pertama yang seperti sekarang sudah dilakukan di trek lurus, di tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10 dan ke-11 itu bisa dilakukan pengaspalan secara terpisah atau terpotong-potong. Namun untuk terakhir kalinya nanti untuk pengaspalan lapis concrete warning course atau ACWC ini tidak boleh terputus, dan itu merupakan satu peraturan demi untuk mencegah ataupun juga tidak mengurangi kualitas pengaspalan. Jadi nanti ketika main track semuanya sudah diaspal lapis kedua dan sudah terhubung, baru nanti akan dilakukan pengaspalan secara terus menerus. Jadi sebelum pengaspalan selesai tidak akan terhenti walaupun 2 kali 24 jam. Dan nanti alat pengaspalannya atau AMP-nya menurut kabar ada 5 ya sahabat semua. Yang 1 standby dan yang 4 langsung terus menerus tidak terhenti sepanjang pembangunan atau pengaspalan dilakukan. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika ini sahabat semua merupakan sirkuit yang paling indah sepertinya ya, karena dikelilingi bukit-bukit yang sedikit memberikan pesona untuk keindahan ya, untuk menambah suasana kecantikan sirkuit, yaitu Pink Hill. Jadi nanti di sirkuit MotoGP ini ada bukit seperti di sebelah kiri tikungan yang pertama sampai tikungan yang ke-5 ke-6, dan juga di tikungan ke-8, 9, ke-10 dan ke-11. Nah, nanti bukit-bukit itu akan ditanami bougainville atau kita sering menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Menurut informasi bahwa akan ada 4.000 bibit bougainville yang akan ditanam di bebukitan itu. Namun sampai sekarang, sampai video ini dibuat, bahwa baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika ini sahabat semua nantinya akan mempunyai 93.200 tempat duduk para penonton, dan juga mempunyai 138.700 area tanpa tempat duduk, dan juga akan mempunyai hospitality suites yang mampu menampung 7.700 penonton, termasuk 5 grandstand ya yang berkapasitas 150.000 penonton yang nanti akan dibangun atau terletak di tepi pantai Kuta Mandalika.
Dan perlu kita ketahui sahabat semua bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya atau sirkuit jalanan. Karena itu sirkuit ini nanti bisa digunakan oleh para pengguna jalan ketika sudah selesai balapan. Makanya untuk pedok dan juga untuk grandstand, untuk tribun ya, untuk podium itu merupakan portable. Sebagian ada portable dan sebagian ada permanen. Dan menurut kabar pembangunan yang paling banyak adalah portable. Jadi dibongkar pasang alias dibongkar pasang. Ya, nanti ketika balapan mau dilaksanakan dipasang dan ketika sudah dilaksanakan balapan akan dibongkar kembali. Nah, itu adalah merupakan sirkuit jalan raya. Dan menurut kabar bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini sampai saat ini baru mencapai kurang lebih 45% ya sahabat semua. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan terus berdoa dan terus memantau untuk progres pembangunannya, sehingga sirkuit MotoGP Mandalika ini nanti benar-benar akan selesai tepat pada waktunya. Dan menurut kabar seperti yang telah disebutkan tadi bahwa bulan Juni tahun 2021 ini sirkuit ini sudah harus selesai. Karena nanti bulan Oktober tahun 2021 ini kalau lolos homologasi dari Dorna maka akan dijadikan sebagai tuan rumah balap MotoGP. Walaupun ada kabar ya yang kita dengar bahwa sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit cadangan saja. Namun kita bisa membuktikannya bahwa sirkuit MotoGP ini bisa selesai tepat pada waktunya dan mudah-mudahan bisa lolos homologasi dari Dorna. Dan seperti ketahui bersama sahabat semua bahwa saat-saat ini adalah merupakan waktu pandemi ya, di mana virus corona sedang melanda Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja. Sepertinya kalau saja tidak ada pandemi seperti ini, mungkin pembangunan sirkuit MotoGP ini akan beda ataupun juga mungkin akan lebih cepat ya, karena mode pekerja bisa ditambah dan juga alat bisa ditambah. Kalau sekarang tetap harus mengikuti peraturan atau protokol kesehatan dan mungkin tidak boleh berkerumunan banyak orang ya, demi keselamatan dan kesehatan bersama. Namun demikian kita tetap optimis bahwa sirkuit yang kita banggakan ini adalah sirkuit MotoGP Mandalika yang insya Allah akan selesai tepat pada waktunya. Dan menurut kabar bahwa nanti pas dilakukan balapan di sini akan dilakukan 3 hari ya sahabat semua. Jadi 3 hari nanti akan menggelar balapan termasuk Moto2 dan Moto3 katanya ya, seperti itu. Nah, bagi sahabat semua yang nanti ingin menonton langsung ya live di sirkuit MotoGP ini, silakan untuk datang dan mengunjungi sirkuit MotoGP Mandalika ya. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan secara langsung nanti di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Indonesia ini sudah mencatat rekor sahabat semua ya, bahwa sirkuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia ya, yang akan dijadikan sebagai balapan MotoGP. Dan juga bukan hanya dijadikan sebagai balapan MotoGP, dan Superbike pun juga akan dilakukan di sirkuit ini. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa F1 juga atau Formula 1 juga akan dilakukan di sirkuit ini. Kita doakan saja. Dan untuk pelengkap ya, pelengkap atau fasilitas pendukung sirkuit MotoGP atau pendukung balapan di sirkuit MotoGP ini banyak dibangun seperti hotel-hotel, rumah sakit, masjid, dan semua fasilitas yang mendukung balapan. Jadi nanti jangan khawatir sahabat semua kalau kita berkunjung ya ke sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa nanti akan disiapkan semua ya, semua fasilitas termasuk tempat makan, kesehatan dan juga sebagainya.
Nah, itulah keseriusan pemerintah kita untuk membangun satu buah sirkuit yang benar-benar nanti akan memanjakan para pengunjung ya, terutama memanjakan kita sebagai warga NKRI. Dan mudah-mudahan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini akan menyedot wisatawan asing ya yang berkunjung ke Indonesia, sehingga nanti akan menambah pundi-pundi dolar, pundi-pundi rupiah ya, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat, khususnya masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat atau masyarakat Mandalika. Baiklah sahabatku tercinta, demikianlah narasi atau kabar ya tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan ya, ataupun juga ada kekurangan di dalam memberikan informasi atau narasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Saya yakin dan saya sadar bahwa banyak kekurangan yang masih saya punyai di video kali ini, terutama masalah informasi tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi bagi sahabat semua yang mempunyai informasi yang valid, silakan untuk berbagi informasi dan menuliskan di kolom komentar. Baik sahabat semua, demikianlah akhir video ini. Saya Endri Atasiki akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.